Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dan ketemu lagi di channel Mednew. Sahabat Mednew dimanapun kalian berada, hari ini kita akan membahas tentang latihan ujian nasional tahun 2018 ya. Ini adalah part kedua, yaitu soal dari nomor 11 sampai nomor 20 yang akan kita bahas. Oke, sebelum menonton jangan lupa untuk memberikan like dan share, kemudian subscribe-nya juga untuk terus mendukung channel ini agar terus memberikan konten-konten yang positif dan bermanfaat untuk semua. Oke, langsung aja simak video pembahasan berikut ini. Semoga kalian paham dan dapat dimengerti. Oke, kita mulai dari soal nomor 11. Soal nomor 11 ini tentang tabungan ya. Ali menabung uang sebesar 1.500.000 di sebuah bank setelah 8 bulan. Jumlah tabungannya menjadi 1.600.000. Persentase suku bunga bank tersebut per tahun adalah. Untuk ini kita cari dulu pertama bunga yang didapat ya, bunga yang didapat Ali ya. Pertama bunga selama 8 bulan. Bunga 8 bulan ini Ali dapat sebesar 1.600.000 dikurangi 1.500.000. Maka bunganya didapat selama 8 bulan adalah 100.000. Nah, setelah kita dapat bunga selama 8 bulan, sekarang kita cari bunga per tahun. Bunga per tahun. Ya. Bunga per tahun, cara mencarinya adalah karena 1 tahun ada 12, berarti 12 per lamanya dia menabung, 12 per 8 ya, dikalikan bunga yang didapat. Bunga yang didapat itu 100.000. Nah, ini kita hitung 12 dikali 100 jadinya 1.200.000 dibagi 8, hasilnya bunga selama 1 tahun didapat adalah 150.000. Setelah kita dapat bunga selama setahun, maka kita bisa sekarang nyari persentasenya. Nah, untuk mencari persentase adalah kita tinggal masukkan bunga yang didapat selama 1 tahun per awal dia nabung ya. Kemudian dikali 100% ya. Ini kita coret 4, ini coret juga 34 ya. Kemudian di sini coret 1, di sini coret 1, jadinya 150 per 15. Dari mana? 15 dikali 10, 150 bagi 15%. 150 bagi 15 jadinya 10%. Maka kita dapat persentase bunga selama 1 tahun adalah 10%. Jadi jawabannya yang A. Oke, lanjut di soal nomor 12. Dengan mobil jarak 120 km dapat ditempuh dalam waktu 2 jam. Sedangkan dengan jalan kaki jarak 100 meter dapat ditempuh dalam waktu 2 menit ya. Ini mencari perbandingan kecepatan mobil dan jalan kaki. Berarti kita harus cari dulu kecepatan mobil berapa, kecepatan jalan kaki berapa ya. Nah, untuk itu pertama kita rubah dulu satuannya, karena satuannya berbeda kita rubah ya. Kita rubah ke satuan yang kecil, jadi kilometer ke meter, jam ke menit. Pertama kita cari yang mobil. Oke. Mobil di sini adalah 120 km sama dengan 2 jam. Nah, ini kita rubah jadi kilometer ke meter itu turun berapa? Kilometer, hektometer, dekameter, meter. Dari turun 3 ya. Turun 3 berarti kita tambahin 0 3. 120, 123 meter. Jam ke menit, 1 jam 60 menit. Maka 2 jam jadi 120 menit. Nah, sekarang kita cari kecepatan
Orang yang pertama melalui kota P dan orang yang kedua melalui kota Q. Berarti ini adalah orang pertama, ini adalah orang kedua, ya. Kemudian sebelum berangkat, kedua orang tersebut mengukur jarak pada peta dengan skala jarak pada peta. Berapakah selisih jarak tempuh sebenarnya? Jarak tempuh sebenarnya. Berarti kita harus cari selisih jarak pada petanya dulu ya. Oke, ini orang yang pertama, kita cari jarak orang yang pertama itu berarti kan HP ditambah PB. HP-nya 14, PB-nya 16, maka didapat 30 cm. Kemudian yang kedua di sini AQ ditambah QB, maka hasilnya 12 ditambah 21, jadi 33 cm. Nah, setelah itu kita cari selisihnya. Selisih. Oke. Selisihnya di sini berarti 33 dikurang 30, maka 3 cm. Nah, ini adalah selisih jarak pada peta. Karena kita dicarinya selisih jarak sebenarnya, untuk mencari jarak sebenarnya rumusnya apa? Ya, nyari JS itu JP dibagi skala. JP-nya adalah 3, oke. Skalanya adalah 1/300.000. Ya. Dari sini karena pembagiannya pecahan, maka kita balik jadi perkalian, jadi 3 dikali 300.000. Oke, ini masih cm ya. Kita kalikan jadi 900.000. Pak, per satunya kemana? Ya 300 dibagi 1 kan hasilnya 300. Jadi nggak usah ditulis. 900 cm, kita carinya kilometer. Cm ke kilometer itu naik berapa? Betul, naik 5. Berarti coret 05. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 9 kilometer. Ya, itu untuk soal nomor 14. Soal nomor 15, bentuk sederhana. Nah, ini dari bentuk aljabar. Kita langsung urutkan saja huruf-huruf yang sama. 4x min 8x plus 12y, cari yang punya y, plus 5y, yang z sekarang min 10z min 7z. Nah, sekarang kita hasilkan 4x min 8x, hutangnya 8 dibayar 4, otomatis masih punya hutang 4. 12 ditambah 5 jadi 17y, hutang 10, hutang lagi 7, jadi min 17z. Oke, perlu diingat ya, min itu adalah hutang, jangan bilangnya dikurang, maka ini hasilnya jadi yang B. Lanjut di soal nomor 16 ya. Soal nomor 16 masih tentang aljabar. Nah, di sini langsung aja kita kalikan ya. Ini buat kali pelangi ya. Kita buat kali pelangi, ini kali ke sini, ini kali sini, 5 dan min 7-nya didiamkan dulu. 2 kali 3x jadi 6x. Nah, kemudian 2 kali min 1 jadi min 2 plus 5. Sama dengan 4 kali 6x jadi 24x. 4 kali 7 jadi berapa? Ya, 28 min 7. Kita selesaikan dulu. 6x min 2, hutang 2 dibayar 5 jadi plus 3, sisanya 24x. Bayar 28, hutangnya 7, jadi sisanya 21. Kita pindahkan yang punya x jadi 6x. Setiap pindah tandanya berubah, karena dia positif pindah jadi min. Min 24x sama dengan 21 plus 3 pindah jadi min 3. 6x min 24x jadi min 18x. 21 dikurang 3 jadi 18. Maka kita dapat x nya sama dengan 18 dibagi min 18. Maka hasilnya jadi min 1. Itu kita dapat x. Kemudian kita lihat pernyataannya, mempunyai penyelesaian x sama dengan n. Jadi x ini sama kayak n. Yang ditanyakan adalah 10n plus 12. Maka 10 dikali n nya min 1 ditambah 12. 10 kali min 1 jadi min 10 ditambah 12. Hutang 10 bayarnya 12, maka kembaliannya 2. Positif 2. Maka jawabannya yang C. Lanjut di soal nomor 17. Di sini ada diminta pertidaksamaannya. Oke, sama seperti biasa. Untuk pertidaksamaan yang punya huruf kita pindahkan ke sebelah kiri ya. Berarti nanti ini pindah ke sini, min satunya pindah ke kanan. Tukeran ya. X-nya tetap ya. 2x positif pindah jadi min 2x. Tandanya tetap lebih dari sama dengan. Min 5-nya nggak pindah, ditulis duluan. Min 1 pindah jadi plus 1. X di sini ada 1x ya. Hutang 2 dibayar 1, maka sisa hutangnya min 1 ya. Lebih dari sama dengan hutang 5
bayar 1, jadi hutangnya sisanya 4. Maka X kurang dari sama dengan min 4 dibagi min 1. Diingat, kalau pembaginya negatif, tanda kurang darinya kita balik. Maka di sini dapat X kurang dari sama dengan 4. Kita cari X kurang dari sama dengan 4. Ah, nih yang B. Oke, kita lanjut di soal nomor 18. Mohon maaf ya, itu banyak coretan, tadi ada kesalahan teknis sedikit. Kita lanjut ya. Di sini diketahui himpunan A punya anggota X, yaitu X-nya itu terletak antara 2 dan 12, tapi X merupakan elemen bilangan genap. Jadi X-nya ini adalah bilangan genap. Kita kerjakan di sebelah atas, sisi atas, oke. Nah, di sini kita dapat anggota A-nya, berarti kalau bilangan genap yang terletak antara 2 dan 12 sampai 12, 4 ya, mulai dari 4, 6, 8, 10, 12 ya. Nah, ini anggotanya. Setelah kita dapat anggotanya, yang ditanyakan adalah banyak himpunan bagian A yang memiliki 3 anggota. Berarti sekarang kita cari, kita gabungkan dari 5 anggota ini, kita susun jadi 3. Ini kayak contoh-contoh yang udah dicoret ya. Nah, yang pertama, kita mulai di sini aja deh, oke. Kita mulai di sini. Yang pertama mulai dari 4. Berarti 4, 6, 8. Kemudian siapa lagi? 4, 6, 10. Kemudian 4, 6, 12 ya. Kemudian masih 4 ya. 4, 6, 12 sudah selesai. Sekarang 4, 8. 4, 8, 10. Kemudian 4, 8, 12. Ada lagi nggak? Nggak. Sekarang kita lanjut ke berarti 4, 10, 12. 4, 10, 12. Setelah itu, karena 4-nya udah selesai, sekarang kita langsung ke 6. 6, 8, 10, kemudian 6, 8, 12, lanjut, kemudian di 8, 10, 12. 6-nya udah selesai, sekarang kita ke 6, 8, 12 sudah selesai, sekarang 8, 10, 12. Lanjut, langsung ke, udah selesai itu ya? Enggak, ada satu lagi, 6-nya tadi kelewat. 6, 10, 12 yang belum. 6, 10, 12 ya. Jadi ini tuh sebenarnya kalian seperti mengurutkan ya, mengurutkan bilangan. Mengurutkan bilangan jadi dikelompokkan jadi 3-3 ya. Lanjut di soal nomor 19, diketahui himpunan S bilangan asli kurang dari 13, yaitu berarti dari 1, 2, 3 sampai 13. Kemudian faktor dari 12. Faktor dari 12 itu berarti yang bisa dibagi 12. Itu berarti siapa aja? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ya. Himpunan P di sini adalah faktor dari 12, artinya yang bisa membagi 12. 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 ya. Itu adalah faktor dari 12. Kemudian bilangan kelipatan 2 kurang dari 13, berarti 4, 6, 8, 10, 12. Oke, pertanyaannya di sini adalah himpunan dari komplement PUQ. Komplemennya ya. Untuk mencari komplemennya kita cari dulu P gabungan Q-nya. P gabungan Q di sini menjadi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12. Kalian gabungin aja anggotanya di sini kalau gabungan ya. Lanjut, kemudian komplement PUQ dikomplementkan. Berarti selain ini tapi kamu lihatnya di S. S-nya kan 1 sampai 13. Berarti kita lihat yang nggak ada siapa? 1, 2, 3, 4 ada, 5 nggak ada, 6 ada, 7 nggak ada, 8 ada, 9 nggak ada, 10 ada, 11 yang nggak ada, dan 13. Berarti jawabannya 5, 7, nggak sampai 13 ya, kurang dari 13. Oh, di sini salah. Berarti di sini cuma sampai 12, nggak sampai 13. Maka di sini juga sampai 12 ya. Mohon maaf ada kesalahan. Di sini harusnya kurang dari, berarti 13-nya nggak ngikut, cuma sampai 12. Maka jawabannya 12-nya nggak ikut, jadi jawabannya 5, 7, 9, 11. Jawabannya yang B. Lanjut soal terakhir. Soal nomor 20. Hasil pendataan 30 balita di suatu puskesmas, terdapat 6 balita yang pernah divaksin campak dan polio. 3 balita belum pernah divaksin keduanya. Banyak balita yang diberi vaksin 2 kali lipat dari vaksin polio adalah, ini kita gambar dulu diagram Venn-nya. Kita buat diagram Venn-nya 2,
di sini campak, di sini polio. Ya, kita lihat yang pernah kedua-duanya 6, maka irisan kita taruh 6 dua-duanya. Totalnya adalah 30. Ya. Nah, kita lihat dulu 2 kali vaksin campak itu 2 kali lipat. Kalau vaksinnya itu kita simbolkan, kita simbolkan sebagai X, maka kalau vaksin campak karena 2 kali lipat berarti 2 kali X atau 2X. Karena vaksin polio cuma 1 kali lipat, maka cuma X ya. Kita udah dapat ini, maka di sini kita tahu 2X, di sini X. Karena di dalam lingkaran campak ini kepotong 6, maka ini kurangi 6. Dan di sininya juga dikurangi 6 ya. Untuk mencari yang itu, yang tadi ya, kita tambahin semua yang ada di sini. Dan jangan lupa di sini ada 3 balita yang belum pernah divaksin, berarti ada di luar lingkaran. Sekarang kita kerjakan, kita tambahkan jadi 2X min 6 ditambah 6 ditambah X dikurangi 6 sama dengan ditambah 3, lupa 3-nya, ditambah 3 sama dengan 30 orang, 30 balita. Kita kerjakan 2X tambah X jadi 3X, min 6 plus 6 habis, sisanya min 6 ditambah 3, maka kembaliannya jadi min 3 sama dengan 30, maka 3X sama dengan 30 plus 3, jadi 3X sama dengan 33, maka X sama dengan 33 dibagi 3, jadi X sama dengan 11. Yang ditanyakan adalah vaksin campak 2 kali lipat, berapa balita yang diberi vaksin campak? Nah, yang ditanyakan campak, vaksin campaknya. Karena vaksin campaknya 2 kali lipat atau 2X, maka tinggal 2 dikali 11. Jadi hasilnya 22 balita. Oke, sampai di sini aja video pembahasan kita kali ini. Semoga dapat dipahami untuk kalian yang sudah kelas 9 dan dapat jadi bahan belajar untuk kalian. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol like, share, and subscribe-nya agar channel ini terus berkembang ya, agar saya juga semakin semangat untuk bikin video-video pembahasan lainnya. Terima kasih saya ucapkan bagi yang sudah mensubscribe dan memberikan like-nya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan pada kalian semua. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, dukung terus channel ini, jangan lupa like and subscribe-nya.